seandainya nih ada perusahaan luar nawarin merekrut sampean dengan gaji yang lebih tinggi dari sini, gimana? Kalau saya nggak ada semuanya yang instan. Oke. Semuanya butuh proses. Oke. Dan proses itu butuh tangisan. Susah. Kalau juga sekarang ya lu jual gua beli ya. Segitunya kan beliau berarti kan sayang ke karyawannya kan. Nah, masa kita disayangi bos, mosok karyawannya gak sayang bos. Berarti sungguh keterlaluan. Lah. Bukan saya. Kembali lagi di podcast Pulang Kerja, Pulang kerja. Oke, alhamdulillah. Kali ini kita bersama akhirnya Pak Didik Sujatmiko. Loh. Akhirnya bisa menyempatkan diri datang ke podcast Pulang Kerja ini. Terima kasih Pak Didik Sama-sama. Sujatmiko. Loh. Kok Sujatmiko? Sebenarnya nama Pak Didik ini siapa? Nama saya Didik Fathul Qorib. Didik Fathul Qorib. Oke. Posisi di Perkom ini kebetulan sebagai apa, Pak? Untuk saat ini posisinya sebagai Direktur Purchasing dan Inventory. Itu job desk-nya bagian apa, Pak? Bagian pengadaan barang. Semua unit ya. Oke. Berarti termasuk administrasi keuangannya juga ya, Pak? Iya, sebagian. Oke. Dan ini adalah kali pertamanya Pak Didik podcast ya Pak, seumur hidup. Iya. Jadi agak nervous ini saya ini ya. Santai dong. Oke, jadi Pak Didik ini sudah berapa lama di perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat ini? Dulu dengar sebelum di sini di BMT dulu ya Pak? Kalau saya di Perkom itu mulai awal mulanya ada serba di luar. Tapi sebelum itu saya ikut Gus Anas itu mulai 2018 akhir. Awal mula beliau bikin BMT. Dari situ saya ketemu sama beliau. Itu tahun berapa Pak? 2018. Iya, akhir lah. Itu pertama awal jenengan posisi apa? Saya awal dulu di BMT itu ngelamar jadi marketing. Iya, marketing, cari nasabah. Terus? Ya, cari nasabah keliling kan awal mula dulu kan BMT kan beliau kan merintis BMT. Habis menikah akhirnya beliau dulu merintis BMT. Ya ketepatan karya yang pertamanya ya saya, Pak Bambang termasuk istri saya di situ. Itu udah menikah apa belum? Udah punya anak satu tapi kalau itu belum dua, baru berarti satu. Ngelamar bareng-bareng gitu ya Pak? Iya bareng-bareng. Dan diterima berdua? Iya alhamdulillah diterima berdua. Oke. Berarti setelah jadi marketing terus? Setelah jadi marketing kurang lebih hampir 1 tahun saya dipindah di cabang. Jadi kepala cabang. Di cabang Sukodadi, Rada marek piye Pak? Santai. Agak nervous aku ketemu Mas Randit, orang terganteng di perekonomian ini ya. Oke. Berarti 1 tahun itu dipindah ke cabang ya Pak? 1 tahun saya dipindah ke cabang di cabang Sukodadi. Cabang BMT Sukodadi. Iya, ya? BMT cabang Sukodadi. Itu menjadi kepala di cabang itu. Iya. Setelah itu berapa tahun di situ? Di situ hampir kalau nggak salah itu hampir 2 tahun. 2 tahun. Iya, hampir 2 tahun. 1,5 lah. 1,5 hampir 2 tahun. Terus setelah itu dipindah ke sini. Gimana ceritanya kok bisa nyampe ke sini? Lah, ceritanya itu gimana? Cerita nyampenya ya penuliku sih. Ya, diceritain aja. Apa ya? Ya dulu di BMT udah jalan, akhirnya di Toserba ini kan bikin Toserba di luar. Gusana kan bikin Toserba di luar. Itu awalnya dulu sebelum saya ditawarin di Toserba itu awalnya saya ditawarin jadi kepala DC di Probolinggo kalau nggak salah itu dulu. DC apa itu Pak? DC yang KSBP. Oh KSBP. KSBP kan ada DC kan di Probolinggo kan, di Nurjadid. Kalau nggak salah dulu saya mau dipindah ke situ, tapi delala. Mungkin beliau ngesakno aku mungkin ya. Kaduan tambah cilik engko tambahan. Beliau akhirnya Toserba buka saya dialihkan ke sini. Oke. Dialihkan di sini dulu posisi di sini itu jadi GM. Jadi semua dulu kan belum
belum ada direksi dulu. Dulu Gus Anas, saya GM. Habis itu setelah kita makin besar lah baru muncul direksi itu tadi. Direksi termasuk HRD itu. Iya kan direktur duluan GM. Apa barengan itu? Kalau bareng. Dulu kan saya GM-nya, Mas Nanang sebagai HRD-nya. Pak Kopsum bagian tim pembangunannya dulu seperti itu. Ya awal mulanya situlah. Ya intinya spesialis babat alas. Spesialis babat alas. Cuma yo dibabat yo habis. Oke. Berarti kita dapat menyimpulkan ya bahwa emang kehidupan itu bertahap untuk naik ke atas gitu ya Pak. Iya, kalau dari pribadi saya itu nggak ada semuanya yang instan. Oke. Semuanya butuh proses. Oke. Dan proses itu butuh tangisan. Oke. Nah itu pasti itu. Iya. Proses itu butuh tangisan. Kalau nggak nangis berarti proses itu belum. Kalau menurut saya sih proses itu belum sempurna lah. Kalau ada tanpa tangisan, tanpa tangisan itu belum sempurna. Biar lebih berwarna gitu. Iya. Ya begitulah hidup kan. Iya. Sama juga kalau berkaca dari Mas Nanang dulu awal masuk ke sini kan marketing juga dipercetakan. Iya, kalau marketing dipercetakan Mas Nanang. Langsung habis itu dan juga Mas Barik juga dulu kan kalau di episode kemarin beliau juga awalnya ke sini itu ya jadi abdi dalam resik-resik. Iya, sama. Akhirnya jadi ya, seperti itulah kehidupan itu berproses. Sama udah lama berprosesnya kan? Dulu di mana? Dulu di percetakan. Sekarang di mana? Sekarang di Enakan mana dulu sama sekarang? Sawang Sinawang. Lah ya enggak. Kalau dari jenengan sendiri lah. Ya alhamdulillah ya enakan sing saiki. Lah ya kan berarti kan udah ada perubahan kan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih buat apa? Gus Anas lah tetepan. Pasti itu. Oke, Pak Didi ini terkenal kalau kata Gus Anas juga kan terkenal dengan skill ngomongnya ya, Pak. Itulah salah satu kelebihan Pak Didi. I always wondering where did you get the skill? Kalau saya sih mengalir aja sih. Saya saja belajar dari pengalaman. Contoh, saya komunikasi sama sampean berarti cara ngomong saya harus seperti ini. Oh iya. Okay. Saya mempelajarinya itu ya autodidak sih lama. Ya sambil jalan aja lah. Intinya kalau sekarang kan gini. Sekarang kita kan udah besar. Jadi kita bisa nekan orang lebih mudah kalau sekarang. Karena kalau lebih besar itu tadi. Iya, kalau dulu ya contoh kita nekan supplier ya. Kalau dulu masih kecil ya gak berani. Susah. Kalau sekarang ya lu jual gua beli ya. Kalau nggak mau ya udah banyak supplier lain gitu iya, ya. contoh seperti itu gitu sih. Ya, Pak Didi ini skillnya gitu ngomong. Jadi sekali ngomong 1-2 supplier terlampaui. Enggak. Itu cuman apa ya? Itu cuman bukan keahlian, bukan. Kalau saya bukan keahlian, cuman ya saya dikasih tugas di bagian itu ya mau nggak mau ya saya harus bisa kan? Iya. Berarti belajarnya otodidak, enggak dari buku atau? Ya tetap belajar dari buku sama. Tapi sekarang kan ada ChatGPT kan, lebih mudah sekarang. Tinggal belajar, tinggal ngeklik aja butuh apa ya, nanti pasti muncul kok. Ya tetap belajar juga dari beberapa ada yang baca, beberapa ada yang dari pengalaman lah. Dari pengalaman saya kan lama di jalan. Iya kan itu? Marketing kan. Oh iya. Berarti kan di jalan. Iya. Marketing kan ya harus piawai dalam ngomong. Iya kan lama di jalan kan. Oke. Berarti kalau kita ditempatkan di sesuatu berarti kita harus belajar lebih untuk skill di bidang sesuatu itu ya. Iya, intinya kan kita harus fokus. Contoh sampean di bagian konten kreator. Ya fokus di konten kreator. Iya, kalau nggak fokus nanti contoh jenengan di konten kreator pindah ke bagian saya, nggak fokus nanti ya bisa, cuma nanti kan nggak fokus, gitu loh. Tapi kalau mau bisa. Nggak ada yang nggak bisa, semuanya bisa. Emang suka dukanya di posisi sampean itu apa sih Pak? Ada kesalahan tertentu nggak? Ya pasti. Kayak kemarin kesalahan tertentu, saya potong gaji kan udah biasa saya. Iya, tanya teman-teman. Kalau saya salah ya punishment. Kalau target ya pasti ada reward kan Gusana kan gitu kan. Ya biasalah dunia kerja kita salah ya biasa, cuma ya jangan sampai mengulangi kesalahan itu lagi. Sampai kan belum pernah dipotong gaji kan?
Belum ya, Nah, jangan tuh Pak. Mau tak potong lah. Potong gaji. Oke. Orang berbuat salah itu biasa ya Pak. Yang penting kan mau belajar dan memperbaiki itu ke depannya. Biasa tapi jangan dibiasakan. Ya cukup sekali lah salah. Masa salah 2 kali kan berarti dibiasakan itu. Itu udah gak salah itu. Tambeng berarti dia. Berarti jenengan di sini di bidang pembelian itu tadi. Iya, semua pengadaan. Nah, contoh pengadaan kalau nggak tepat kan nanti ya salah toh. Kan nanti saya juga bisa ngukur. Cabang A ini pendapatannya berapa. Berarti dia harus ngeluarin yang dia dapatkan. Oke. Kan ngitung itu. Contoh dalam 1 minggu ini dia habis 10 juta yang ya pendapatannya. Ya sebisa mungkin minggu depannya harus 10 juta yang dikeluarkan. Jangan sampai 9 juta. Kalau 9 juta kan nanti barangnya habis dong di toko. Oh iya. Terus jualan apa nanti? Iya kan. Itu tetap gitu. dihitung ya ya monggo aja coba tukar posisi lah. Coba aja sehari gak 3 hari, sehari aja. Sampai di posisi saya. Ya, Saya di posisi sampean. Tapi saya juga gak bisa di posisi sampean. Ya emang kan kita udah ditempatkan di bidang masing-masing. Lah sesuai bidang kita masing-masing. kapasitasnya masing-masing. Iya. Kan beliau juga Gus Ana juga paham kan. Iya. Menempatkan orang nggak sembarangan. Iya. Oke. Jadi kan Pak Didik kemarin juga sempat dapat reward umroh. Alhamdulillah dapat. Gimana Pak kesan-kesannya umroh? Gimana ya kalau dari saya sih ya termasuk sampean juga besok pasti dapat. Cuman kan giliran kan. Cuman waktunya kapan kan hanya Allah yang tahu. Kalau saya ya nggak menyangka seumur saya bisa umroh itu ya nggak menyangka. Jadi ya saya udah rasa syukurnya udah luar biasa. Ada di ikut beliau lah, ada di perekonomian inilah. Terus kemarin kan saya juga ngajak istri kan, meskipun saya jualkan sepeda motor. Tapi kan biar sama-sama berangkat bareng, akhirnya tak ajak bareng kan. Ya gimana ya, udah gak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata apa yang dikasihkan manajemen ke saya, Gus Anas ke saya itu. Saya tuh sudah tidak bisa mengatakan apa ya, wis rasa syukurku mau wis luar biasa lah dengan yang saya dapatkan itu tadi. Oke. Berarti enggak Pak Didik tok kan ya sing iso umroh dapat reward. Enggak kan banyak Mas Nanang, Mbak Ana, Iya. Mas Irsat, Mas Aan kan banyak. Enggak lama sampai juga pasti enggak lama. Yang penting di sini kan intinya itu. Yang penting di sini itu sami'na wa atokna. Yang penting nurut wis. Dikongkon ngalor yo ngalor, dikongkon ngidul yo ngidul. Gak mungkin pimpinan kita nyuruh ke jalan yang buruk itu gak mungkin kok. Istinya wis ngalir lah, ikut alir. Ikut air mengalir lah. Engko wae di kongkon ngalor ya ngalor, kongkon ngidul ya ngidul. Wis gitu. Meskipun ada beberapa orang, contoh ada beberapa orang yang wah iku paling ngene. Udah biarin lah, jangan dihiraukan omongan orang, jangan dihiraukan. Biasa itu dalam dunia kerja itu biasa. Tapi ya itu tadi siapa yang siapa yang kuat mentalnya dia yang menang. Gitu ya. Iya wis itu aja. Oke, jadi intinya gak cuma Pak Didik, gak cuma saya juga insya Allah yang akan dapat reward umroh ya. Jadi semua SDM yang penting intinya sami'na wa atokna. Jangan mikir yang aneh-aneh. Cukup mikir satu aja. Jangan macam-macam, cukup satu macam. Kata Gus kan gitu. Jangan macam-macam, cukup satu macam. Nanti sama yang macam-macam hilang di peredaran unit perekonomian ini. Intinya wis nurut ya, nurut. Di sini itu jenjang karirnya nggak lama kok. Sama juga udah tahu lah. Jenjang karirnya manajer sekarang kan nggak lama. 6 bulan, 1 tahun udah jadi manajer kan. Plus kalau nanti jadi manajer lo dapat kan. Gajinya nambah. Intinya wis nurut tok wis. Intinya nurut. Masalah bisa nggak bisa urusan belakangan. Yang penting nurut dan mau belajar. Yang kita katakan tadi pagi. Yang penting itu harus pintar. Maksudnya pintar dalam situasi sampean. Contoh di cabang bisa mengontrol, mengkondisikan cabangnya. Yang di cabang, yang di sini ya bisa mengkondisikan. Intinya apalagi yang manajer ya. Apalagi yang manajer bisa mengkondisikan timnya itu udah luar biasa wes. Pokok cukup satu macam, jangan bermacam-macam. Oke. Pokoknya manut, kalau nggak manut siap-siap
red flag kata Mas Barik ya. Iya, kata Mas Barik gitu sih. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya Pak. Seandainya ada sampean kan tergolong SDM yang loyalitasnya tinggi di sini ya Pak ya. Enggak sih, kalau saya belum lah. Kalau menurut saya sih saya belum terlalu tinggi lah. Masih banyak yang lebih tinggi sih. Oke, ya itu terserah Pak Didi. Iya. Oke. Seandainya nih ada perusahaan luar nawarin merekrut sampean dengan gaji yang lebih tinggi dari sini, gimana? Kalau saya insya Allah enggak cukup di sini. Oke. Saya banyak belajar dari sini. Oke, kita rekam ini ya. Iya. Saya banyak belajar dari perusahaan sini. Insya Allah bisa istiqomah. Insya Allah bisa istiqomah. Kalau rencana pribadi Pak Didi di sini sampai? Kalau saya sih nggak ada rencana sih. Yang penting mengalir gitu aja sih saya. Saya banyak. Yang penting mengalir ikut arus saja lah. Yang penting saya ngalah barokah di Sunan Derajat gitu aja. Entah sampai kapanpun ya nggak tahu. Lihat ke depan, saya nggak punya rencana ngapain, nggak ada. Okay. Toh kalau menurut saya sih yang saya dapatkan di sini ya cukup lah. Alhamdulillah lebih dari cukup lah. Dari punya 2 anak, si istri 1 itu cukup. Selain di sini Pak Didi ada kegiatan lain nggak? Kalau sampingan ada di rumah. Saya peternak di rumah Mas. Ternak apa itu? Saya sapi punya, kambing punya. Kadek mobil api. Loh, kami lo duwe iku dodol sapi iku. Mobil sapi berarti. Iya, karyae sapi iku. Berarti sebelum masuk ke peredaran perekonomian ini di mana Pak? Saya dulu itu macam-macam, saya serabutan dulu. Saya kan dulu itu posisi menikah itu kan posisi bapak saya lagi sakit dulu ya. Dulu sebelum menikah sih itu lulus kuliah, habis itu nikah, rumah belum jadi, baru bikin itu, terus nikah. Saya serabutan, miang pun pernah saya. Pernah miang? Iya, gelek obo, tahu gelek obo, tongkolan. Cari ikan tongkol pernah. Mbak sama itu sih saya sama ngetes diri saya, mabuk gak naik perahu, ternyata enggak. Ya. Jadi berangkat 2 kali, along 1 kali. Oke, berarti perjalanan hidup sampai. Saya ini mulai dari nol, berawal dari bawah. Serius Pak? Iya, saya berawal dari bawah. Saya bukan anaknya siapa-siapa, enggak punya apa-apa. Dan sekarang alhamdulillah ya Pak, sejak di sini ya alhamdulillah. Gitu loh, intinya sekarang cukup lah. Kalau kita bilang nggak cukup ya namanya manusiawi tetap nggak cukup, tapi ya kita harus banyak bersyukur kan. Dengan dulu yang saya kerjakan dengan sekarang yang saya dapatkan. Contoh dulu yang saya dapatkan berapa, sekarang yang saya dapatkan berapa, ya udah cukup jauh lah dari dulu. Dari awal saya ya mulai dari bawah itu ya jauh. Masya Allah. Kita harus banyak belajar dari Pak Didi. Saya juga masih belajar sama sampean. Belajar apa? Iya, belajar ngedit, belajar bikin video. Aku dulu pertama ketemu Pak Didi itu ketika di Kranji. Saya ilang tau rasanya. Oh, aku masih marketing itu ya? Enggak, saman wis awal kesini, saman awal berkarir. Oh iya, di zaman kemarin pas kantor sampean dulu masih di kantor Kranji ya. Aku dulu kan di digital printing. Iya. Aku lihat dari jauh kan dia, wonge ini ketoknya killer. Ternyata alhamdulillah cukup friendly juga. Ya kan bisa menempatkan pada tempatnya lah. Waktunya killer ya killer, waktunya ngopi ya ngopi. Di situasi apa saman memunculkan kekillerannya sampean? Ya di situasi kerja lah. Kalau waktunya kerja saya nyuruh kalau nggak dikerjakan ya hilang gitu aja wis. Gitu ya. Maksudnya hilang itu bukan hilang
Hilang bukan? Iya bukan. Dia maksudnya kan hilang dari dalam perekonomian. Toh saya juga diperintah dari pimpinan kan. Kan nggak mungkin saya nyuruh. Aku tuh kok kan nggak mungkin gitu loh. Iya. Pernah tak aku nyuruh sampean, pernah tak? Kalau nggak perintah pekerjaan. Iya. Enggak saya enggak mau. Saya enggak mau kepancing. Tenang saya enggak mau kepancing kok. Oke. Oke. Jadi first impression Pak Didi ketemu saya itu gimana dulu ketika pas di Keranji itu? Wah, Ki ganteng tenan. Kalau saya sih ya namanya cowok ya pasti ganteng lah. Kalau gak ganteng gak kawin, Bos. Anjay. Kalau saya sih kan berpikiran positif aja kan. Ya emang faknya di situ. Cuman kemarin dulu itu akhirnya sampai dipindah kan. Akhirnya fokus di ngedit kan. Emang Gusana juga beberapa tahun kan ngamati Ranjit itu nggak faknya di situ kok ditaruh di situ ya nggak kembang ya kembangnya ya di dunia gini. Ya itu juga dari pengamatan beliau juga bukan cuma saya bukan cuma Mas Nanang. Oke. Berarti emang beliau itu memperhatikan benar-benar ya SDM-nya. Iya, mulai hal yang paling kecil. Serius, segitunya kan beliau berarti kan sayang ke karyawannya kan. Nah, masa kita disayangi bos, masuk karyawannya gak sayang bos. Berarti sungguh keterlaluan. Lah. Bukan saya yang ngomong loh ya. Tangtung. Apa itu tangtung, Pak? Jelasin. Tangtung itu ya tangtung. Tangtung ya pedot. Tangtung itu ya pedot. Oke. Ininya gini loh. Kalau dalam prinsip hidup saya loh ya. Dalam prinsip hidup saya itu yang gak suka saya ya monggo. Yang suka saya ya alhamdulillah. Intinya ya ayo kita sama di sini juga sama-sama kerja kan. Ya apa ya? Ya biarin orang berkata apa, kita maju terus. Okay. Kata Gusana kan kandel lah itu loh. Kandel maksudnya gimana? Kandel itu yo diomongin orang masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Cuek aja wis. Oh, tapi kan omongan sing gak enak gitu kan. Iya. Kalau dinasehati tetap harus iyalah. Kalau dinasehati masalah pekerjaan ya harus terima. Kalau kita salah dimarahin ya harus terima wong salah. Ya kan saya setiap hari dimarahin kan biasa. Monggo kalau mau gantiin saya. Berarti Pak Didi harus kebal ya dengan gini. Ya gimana ya? Kalau kebal ya gak kebal juga lah. Saya juga manusiawi. Cuma ya ini kan tuntutan kerja ya harus siap. Siap gak siap harus siap. Ya inilah dunia kerja kan. Iya juga sih. Iya kan. Ya kita kerja ikut orang. Mau ngelawan bos. Wong bos yang punya. Ya hilang kita kan. Dan yang butuh kan bukan bos. Tapi kita yang butuh itu bukan Sunan Derajat. Tapi yang butuh itu kita. Yang butuh itu bukan perekonomian, tapi yang butuh itu kita. Makanya saya beberapa kali ngomong ke teman-teman kan, yang butuh itu sampean, bukan perekonomian. Jadi kalau sampean macam-macam ya mohon maaf. Di sini yang dibutuhkan cuma satu macam. Masih banyak juga yang pengen daftar ke sini. Iya banyak. Dan juga nyari kerja zaman sekarang susah. Apalagi sekarang PHK lagi banyak ya. Hidup dibuat santai. Yang penting mengalir. manut dan sami nawa. Iya. Gak usah aja. banyak macam. Intinya kita ikut orang pinter ya pasti ketularan pinter. Bener. Kita ikut orang jualan parfum ya kecipratan ambune wangi kan. Ya sama, saya seperti itu wes. Kalau ikut Pak Didi kecipratan sapi. Ojo ambune kae enak. Tapi didol enak. Iya nih didol, tapi kan mikirnya didol, gak mikir ngeramute. Oh iya, Pak Didi ini backgroundnya dulu alumni pondok apa? Kalau saya dulu alumni, ketepatan saya alumni Mu'alimin Mu'alimat. Mu'alimin Mu'alimat saya dulu. Mondok, Pak? Iya, mondok. Ternyata tak kira enggak, Pak. Alumni saya. Alumni. Berarti cuman alumni yang agak nakal gitu aja kalau saya. Poin-poin yang penting dalam bekerja, kayak memotivasi teman-teman SDM dalam bekerja ya. Wis manut itu aja lah wis. Itu poin paling penting itu wis. Perintah A yo A,
Penta B yo B. Oke. Wis gitu aja, manut gitu aja. Kalau saya sih manut gitu aja. Oke. Sambil mau belajar. Tetap pelan-pelan sambil mau belajar biar kita juga bisa nge-upgrade diri kita sendiri. Biar gak sama mau belajar. Contoh kan saya juga nggak tahu, siapa tahu sampai besok yang belum nikah dapat suami kaya di pasrai usaha apa. Kan nggak tahu juga namanya orang hidup kan. Iya juga. Iya. Manut, mau di-upgrade dirinya, mau belajar, ya itu aja. Dan juga kita Pak kalau kerja di sini kan dapat banyak hal ya Pak, bukan cuma gaji tapi juga ilmu itu yang penting itu. Iya, ilmu. Jadi nanti bisa kita terapkan di dunia luar ya. Iya, kalau udah nggak bersama kita. Ya tapi ini aku sempat dengar katanya Gus Anas mau ngasih kayak biaya buat SDM-nya bikin usaha sendiri tuh. Oke, kalau itu nanti ada apa ya? Ada divisi SPSD. Santri Planner Sunan Derajat. Itu gimana konsepnya itu? Itu nanti ini akeh ngusim milu nak omongno saiki. Meni ae nggo Gusanas dhewe sing launching aja aku gak enak. Bahas setitik permukaan itu. Ya intinya nanti dapat pembiayaan dari kita, wis gitu aja. Oh gitu. Berarti kita benar-benar bisa disupport ya. Iya, intinya Gus Anas itu kepengin anak buahnya itu kaya-kaya semua. Amin. Iya beneran. Gus Anas itu pengen tanpa terkecuali, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi itu Gus Anas pengen anak buahnya itu sejahtera semua. Masya Allah. Ya itulah. Itu yang nggak dimiliki semua bos itu. Makanya sampean ning sik kurang, berarti ya kebarus berarti sampean. Syukure kurang gede berarti. Iya. Aku juga ngerasain itu Pak, ada subculture perbedaan. Aku dulu sempat pernah ikut kerja di galangan kapal. Iya. Bosnya orang Cina tuh. Ya aku pernah ketika istirahat sholat dimarahin ya. Iya. Ngapain sholat? Kerja aja lebih produktif. Terus habis itu masuk ke sini dengan culture yang begitu beda, wajib duha, sholat waria, waqiah. Habis setiap Jumat khataman, Jumat wage. Masya Allah, karena ya aku juga pengen lah ngabdi tulus ke sini. Enggak lah. Insya Allah kalau masalah materi dengan berjalannya waktu pasti ada kok. Kalau saya prinsip saya itu enggak mungkin saya enggak makan. Wis gitu aja. Makan. Iya, makan. makan. Iya. Dan saya pribadi juga ini tulus dari hati teman ya Pak. Oke. Ya alhamdulillah aku benar-benar bersyukur bisa masuk ke sini gitu Pak. Ya wah aku tak opo gitu. Aku iki sampai diperhatiin Gus Anas. Lah iya kan. Berarti kan speechless kan. Makanya aku oleh umroh itu juga luar biasa banget. Emang beliau ke karyawan itu totalitasnya emang tinggi. Mosok ngene dhewe ape mengkhianati beliau kan. Iya. Aduh. Ya namanya orang banyak sih ya, tapi ya mudah-mudahan saya juga masih dalam koridornya lah. Saya masih bisa menjaga diri saya lah. Ya masih banyak belajar juga lah. Terakhir iki Pak. Iya wes oke. Ya. Sampean mendukung nggak acara podcast pulang kerja ini? Kalau saya selagi itu positif ayo. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, selagi itu positif lo ya. Gak dikira rasan lo yo. Menang kira rasan. Menang kira tak SP. Sama jadi sang SP berarti. Lo bisa. Monggo. Kalau intinya gini, kita sama Gus Anas jenengan punya ide apapun selagi itu positif, insya Allah Gus Anas juga dukung. Monggo aja. Ya oke, itulah kita telah menggali cukup banyak juga dari Pak Didik Fathul Qorib. Oke. Mau S2 ya rencananya? Amin. Alhamdulillah udah masuk mendaftar. Udah kuliah. Udah UTS. Cepet. Alhamdulillah. Baru kaca Sunan Derajat. Masya Allah. Oke, itulah request siapa lagi Pak yang mau diundang di sini? Request itu siapa ya? Coba Mbak Ana. Iya. Kan Mbak Ana kan termasuk orang lama itu. Oh iya. Coba Mbak Ana nanti dijadwal bisanya kapan. Mbak Ana jangan ngitung duit terus. Iya. Sekali-sekali. Kapan sekali-kali rasa-rasa sama Ranjit. Enggak, tapi kalau nanti cewek hostnya beda, cewek juga. Iyalah, jangan. Iya. Biar gak ada fitnah. Iya. Rasan-rasan kan. Oke.
terima kasih telah menonton podcast Pulang Kerja episode 4 ini. Saya sama Pak Didi Fatkul Qorib S1 yang mau S2 berdiri. Podcast Pulang Kerja, Pulang-pulang kerja-kerja.